dengan resep kayak begini. Apa resep kita untuk hidup sehat atau tetap sehat? 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Masya Allah ya. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi kita SAW itu luar biasa. Kalau kita mau ikutin baik-baik, buat sekalian itu gampang sekali kita ngobatin penyakit. Ya, bahkan saya pernah share waktu itu dengan resep kayak begini. Apa resep kita untuk hidup sehat atau tetap sehat? 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Itu kan pola tuh. Dan ternyata tubuh kita itu subhanallah mampu atau melakukan proses bunuh diri selnya itu paling baik ternyata pada tengah bulan. Itu sebabnya kita disunahkan pada tengah bulan itu ngapain? Berpuasa. Pada 16-nya kita istirahat dulu. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbekam. Umat Islam ini kalau betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, kita harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat Islam yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW semuanya bikin sehat, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Coba modal syahadat doang masuk surga. Modal syahadat doang. Kata Nabi apa? Barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia tidak melakukan apapun kebaikan ataupun ibadah asal dia tidak menyekutukan Allah, nanti setelah disiksa di neraka dia akan masukkan surga oleh Allah. Asal ada kata kuncinya itu. Itu asiknya tapi kita nggak mau kan? Passwordnya sudah punya, syahadat, tinggal kerjakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, rukun Islam. Rukun Islam yang paling terakhir apa? Haji. Haji itu adalah ibadah apa? Ibadah fisik pastinya, tapi dia juga ibadah hati. Ya, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala rafasa wala fusuk wala jidal fil hajj. Ya, wala jidal fil hajj. Jangan jidal, jangan debat, jangan ngomong jelek, jangan ngomong kotor saat haji. Itu kan ibadah hati. Jadi gini, kalau kita mau menilai, ya, ini kan ceritanya kan setiap penyakit ada obatnya. Bagaimana kita mau menilai diri kita tentang hati kita nih Bapak sekalian? Maka kata kuncinya apa? Nilailah itu saat kita sedang sakit atau saat kita sedang marah. Bahasa saya begini, teko hanya mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau ada orang lagi marah, tiba-tiba dia mengumpat, dia ngomong yang jelek, ngomong yang tidak penting, segala macam, dan akhirnya membuat orang yang tersinggung, maka itu deposit yang sudah disimpan sekian lama di hatinya. Itu sebab dalam Islam, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan harus baik. Jangan bergaul sama orang tidak baik. Ya. Makan tidak baik, minum tidak baik, kelakuan tidak baik, susah diajak ngaji, gak usah digaulin kalau saya. Apain? Kita butuh setiap hari itu yang masuk ke badan kita baik semua. Itu kata kuncinya. Dan caranya ya tadi, ya, kita menikmati itu semua sekalian sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Dan tadi saya sampaikan bahwa semua ibadah memberikan kenikmatan. Kalau Bapak Ibu saya tanya, teman-teman saya tanya, yang sudah berhaji atau umroh, kalau ditanya pengen lagi nggak? Jawabannya pasti pengen. Pasti pengen haji, pasti pengen umroh lagi, betul? Kenapa? Karena nikmat. Tapi sayangnya kita belum merasakan kenikmatan tadi saat sholat malam, saat ngaji, saat sedekah, segala macam. Baru pada kategori yang itu. Kita belum masuk dalam Islam itu secara keseluruhan. Gitu loh. Sama juga dengan orang hidup sehat. Dia katakan, kalau dokter ngapain ribet-ribet beginian, makan tempe mentah, makan kunyit. Kenapa? Dia tidak merasakan nikmatnya. Gitu loh maksudnya. Dan kalau balik-balik saya katakan, banyak orang yang saya pernah baca, pernah lihat gitu kan, subhanallah, dia katakan ngapain ribet-ribet katakanlah makan minum ketumbar kayak begini. Toh ada minuman kemasan, beda nasib loh Pak Bu. Orang yang tiap hari makan ketumbar, maksudnya minum ketumbar kan, ya ketumbar itu subhanallah bumbu yang luar biasa.
Ya, dia bisa meningkatkan kesehatan mata. Tumbar ini. Dia bisa membersihkan pembuluh darah kita. Modal cuman air panas, masukin ke tumbar, minum. Nasibnya dia akan beda dengan orang yang tiap hari minum teh manis dengan gula yang berlebihan. Beda nasib. Gitu loh. Tapi untuk makan kayak beginian, untuk katakanlah kita menerapkan kayak beginian, butuh sebuah pernyataan dulu. Kenapa saya harus kerjakan ini? Gitu maksudnya. Ya.